Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan judul Atu Belah Atu Bertangkup. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran, kemudahan dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ahmad untuk memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Amin. Saat dongeng telah selesai Ibu ceritakan, kita akan mencari tahu apa saja nilai moral yang dapat kita petik dalam dongeng tersebut. Ibu harap kalian semua dapat mendengarkan, menyimak, dan mencermati dengan baik. Atu Belah Atu Bertangkup, cerita rakyat dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Hari itu, si sulung membuka lumbung untuk mengambil beberapa ekor belalang. Sayangnya, dia lupa untuk menutup pintu kembali. Akibatnya, belalang-belalang yang berada di dalam lumbung tersebut semuanya terbang keluar. Kisah tentang belalang yang berterbangan keluar dari lumbung itu merupakan bagian dari cerita rakyat yang berjudul Atu Belah Atu Bertangkup. Cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Aceh ini masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Suami istri itu memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil. Kehidupan keluarga itu sangat prihatin. Setiap hari, suami bekerja di ladang. Jika hasil ladang tidak begitu baik, si suami berburu di hutan. Apabila beruntung, si suami akan mendapatkan seekor rusa yang gemuk. Namun, seringkali rusa sulit didapatkan. Jika demikian, maka hanya belalang yang bisa ditangkapnya. Belalang-belalang yang ditangkap disimpan di lumbung agar tidak berterbangan keluar. Pagi itu, hari ini aku akan berburu kijang. Tunggulah sampai siang, kita akan makan daging rusa sepuasnya, kata sang suami. Oh iya, kalau masuk ke lumbung jangan lupa menutup pintunya agar belalang-belalang itu tidak kabur. Si suami segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan seekor kijang. Istri dan anak-anaknya tentunya sangat bahagia jika makan daging rusa yang lezat. Sementara itu, matahari semakin tinggi. Ketika hari semakin siang, si sulung rupanya mulai didera rasa lapar. Bu, aku lapar sekali, katanya. Sabar dulu nak, sebentar lagi ayahmu akan pulang membawa seekor rusa yang gemuk, kata sang ibu. Dan matahari pun mulai condong ke barat. Bu, aku benar-benar lapar, kata sang anak. Apakah kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi, kata sang ibu. Bu, apa tidak bisa kita menggoreng beberapa ekor belalang? Beberapa ekor saja, tidak usah terlalu banyak, Bu, kata sang anak. Baiklah, ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu. Namun, sang adik pun menangis. Ambillah beberapa ekor belalang di lumbung, ibu akan menyusui adikmu sebentar, kata sang ibu. Jangan lupa menutup pintu lumbung agar belalangnya tidak kabur. Si sulung pun masuk ke lumbung. Tapi si sulung lupa menutup pintu lumbung kembali. Si sulung tidak menemukan seekor belalang pun. Dia tidak mengetahui kalau semua belalang sudah terbang keluar dari lumbung melalui pintu yang terbuka. Karena tidak menemukan seekor belalang pun, si sulung segera menemui ibunya. Bu, tidak ada seekor belalang pun di dalam lumbung. Apakah kamu lupa menutup pintu lumbung? Aduh, aku benar-benar lupa, Bu. Ya sudah, jika kamu sudah tidak kuat menahan lapar, hanya ada nasi tanpa lauk. Baiklah, Bu, aku makan nasi saja tanpa lauk, kata sang anak. Begitulah,
Karena tidak kuat menahan lapar, si sulung pun terpaksa memakan nasi tanpa lauk. Ketika sulung tengah makan nasi tanpa lauk, ayahnya ternyata tidak menemukan seekor hewan buruan pun. Bahkan tidak seekor belalang pun ditemuinya. Karena kelelahan, si suami pun pulang ke rumah. "Bu, hari ini tidak ada seekor hewan pun aku temui, bahkan juga tidak seekor belalang. Gorenglah beberapa belalang di lumbung untuk lauk." "Tapi bang, tapi kenapa? Aku tadi masuk ke lumbung tetapi lupa menutup pintunya," kata sang istri. "Apa? Aku sudah berapa kali bilang agar jangan lupa menutup pintu lumbung," kata sang suami. "Aku capek-capek mencari makan untuk kita dan kau tidak bisa menjaganya. Cepat pergi dari rumah ini," kata sang suami. "Tidak ada tapi-tapian, cepat pergi dari rumah ini," kata sang suami mengusir sang istri. Sang istri yang sudah mengetahui tabiat suaminya itu tidak punya pilihan lain selain untuk pergi. Dengan sengaja ia menutupi kesalahan anaknya. "Ibu, ibu, jangan pergi. Ibu sengaja berbohong untuk melindungiku," kata sang anak. "Sudahlah, baik-baiklah kalian di rumah. Jagalah adikmu sebaik mungkin," kata sang ibu. Sambil menangis sedih, sang istri itu pergi dari rumah dan berjalan tidak tentu arah. Hingga akhirnya dia beristirahat sambil bersandar di sebuah batu yang besar. Hingga kemudian terasa bumi bergoncang. Batu besar itu terbelah dan menelan sang istri. Hingga kemudian terasa bumi berguncang, batu besar itu terbelah dan menelan sang istri yang sedang bersedih. Sementara itu, si sulung dan bungsu sangat terkejut melihat ibu mereka ditelan batu yang besar. Diam-diam mereka telah mengikuti sang ibu yang berjalan tanpa arah. Kata sang anak, "Ibu, maafkan aku yang telah menyusahkan ibu. Aku berjanji akan menjaga adik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang." Tiba-tiba beberapa helai rambut keluar dari batu itu. Si sulung segera mengambil helai rambut itu dan menyimpannya. "Selamat tinggal ibu, kami tidak akan melupakan ibu," kata sang anak. Baiklah anak-anak, dongeng telah selesai ibu ceritakan. Maka pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita batu belah batu bertangkup ini adalah seorang anak sudah seharusnya berbakti kepada kedua orang tua. Selain itu, jangan pernah membantah setiap perintah baik dari orang tua. Yakinlah bahwa mereka pasti ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati tercintanya. Semua orang tua akan melakukan apapun demi anaknya. Seperti dalam cerita batu belah batu bertangkup, sang ibu rela berbohong. Akibatnya ia diusir dari rumah oleh suaminya. Barulah sang anak merasa menyesal atas perbuatannya dan penyesalan itu datangnya di akhir. Terdapat 3 hal yang dapat dilakukan untuk menunjukkan sikap hormat dan patuh pada orang tua. Yang pertama, seorang anak berkewajiban mentaati perintah orang tua kecuali dalam perkara maksiat. Kedua, seorang anak berkewajiban menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua, baik itu janji, harta yang dititipkan atau harta yang diberikan kepada anaknya. Ketiga, membantu dan menolong orang tua apabila mereka membutuhkan. Kemudian anak-anak, jangan pula kita mudah terbawa emosi seperti tokoh ayah dalam dongeng batu belah batu bertangkup ini. Berbagai emosi yang kita rasakan akan berpengaruh pada tindakan yang kita lakukan. Jika kita sedang merasakan emosi yang positif, maka tindakan yang mengikutinya juga akan positif. Sebaliknya anak-anak, emosi negatif akan cenderung membuat kita berperilaku negatif pula. Ekspresi emosi negatif ini bahkan dapat membahayakan hubungan pertemanan, kekeluargaan, hingga kesehatan diri sendiri. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara mengendalikan emosi atau cara mengekspresikannya secara tepat. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan emosi ada beberapa, yaitu yang pertama, berpikiran dan bersikap positif.
Kita mungkin tidak dapat mengubah situasi buruk yang menimpa kita, namun kita bisa mengubah sudut pandang kita untuk melihat situasi tersebut menjadi lebih positif. Selain itu, anak-anak, coba tenangkan diri dengan mengambil napas panjang lalu tutup mata. Sadarilah keberadaan, perasaan, dan pikiran kita saat ini termasuk keadaan sekitar kita. Hal ini dapat membuat diri lebih sadar dan bersikap lebih positif dalam merespons segala sesuatu. Yang kedua, hindarilah situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. Hindarilah situasi yang bisa membuat kita merasakan emosi negatif. Sebagai contoh, jika kalian mudah kesal ketika terburu-buru atau terjebak macet saat perjalanan ke sekolah, kalian dapat mengatur waktu untuk berangkat sekolah saat arus jalan sedang tidak terlalu macet. Kemudian yang terakhir, anak-anak, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat membawa pengaruh positif bagi hidup kita, anak-anak. Misalnya, berolahraga. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan, namun juga merupakan sarana untuk mengelola stres. Mempelajari kemampuan baru seperti mempelajari bahasa ataupun alat musik juga dapat membangkitkan kepercayaan diri kita dan menjadi salah satu cara yang baik untuk mengendalikan emosi. Lalu, menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, atau tetangga yang bisa membuat kita nyaman. Keluarga dan sahabat bisa menjadi tempat berbagi ketika kita sedang menghadapi kesulitan atau permasalahan yang berat. Kemudian juga memberikan senyum, waktu, atau bantuan untuk orang lain. Semua hal ini dapat membawa pengaruh positif bagi diri kita dan juga orang lain. Menjaga kesehatan jiwa sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, karena keduanya saling memengaruhi. Jika emosi kita terganggu, hindari makan berlebihan saat emosi, karena tubuh menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit, seperti nyeri dada dan tekanan darah tinggi. Kemudian anak-anak, seseorang dapat dikatakan sehat secara emosional ketika ia berhasil mengelola masalah sehari-harinya. Misalnya stres saat diberikan pekerjaan rumah, kebiasaan buruk, atau masalah hubungan pertemanan yang bisa berdampak pada kesehatan jiwa dan raga kita. Baiklah anak-anakku, pembelajaran di hari ini telah selesai. Ibu harap kalian dapat memahami dan menerapkan pesan-pesan yang terdapat dalam cerita yang telah Ibu sampaikan. Jadilah anak yang baik, pintar, soleh dan solehah. Tetap semangat dalam belajar dan meraih kesuksesan. Mari kita tutup pembelajaran di hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Ahmad memimpin doa.